Oke, jadi Februari kemarin aku habis baca sekitar 6 buku. Hello Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, meskipun ini udah ada di pertengahan Maret, tapi aku tetap mau share ke kalian seperti biasa setiap bulannya beberapa buku yang sudah aku baca atau wrap up aku di bulan Februari kemarin. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bekas konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih, so without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi Februari kemarin aku habis baca sekitar 6 buku. Aku baca 5 buku fisik dan 1 ebook gitu. Tanpa berlama-lama lagi, buku yang pertama adalah judulnya Breathless, seperti ini. Dan buku ini menurutku adalah buku yang agak sedikit berbeda dari buku lainnya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang sebuah kisah romansa yang kayak latarnya itu ada di Toronto gitu, di daerah Kanada. Terus ceritanya ada seorang cewek yang bernama Hazel, terus ada juga cowok yang bernama Julian. Hazel dan Julian ini, dia itu ceritanya pernah bertemu, dan kayak bukan bertemu sih, lebih kayak mereka itu sebenarnya kakak adik beda orang tua gitu. Cuma pada saat dewasa mereka berpisah gitu, karena kan orang tua si dari mereka ini juga sudah bercerai, jadi mereka juga otomatis berpisah gitu ya. Tapi menurutku buku ini agak rada-rada seperti yang aku bilang, agak sedikit berbeda dari buku yang lainnya. Tapi aku cukup suka dengan penyabaran, gaya bahasa, terus karakter yang ada di dalam buku ini kayak lebih seperti seolah-olah kita tuh bisa merasakan gimana perasaan si tokohnya gitu. Oke, buku yang kedua judulnya Lancar Public Speaking. Kalau buku ini lebih ke non-fiksi, bagaimana cara kita biar lancar public speakingnya. Terus ada juga gimana fungsi dari public speaking ini. Kayak pokoknya banyak hal-hal yang perlu kalian ketahui di dalam ilmu public speaking. Buku yang ketiga adalah Tamalatea. Kalau buku ini dia tuh lebih bergenre romance, dimana trope-nya itu friends to lover. Ceritakan tentang Lila dan Gio. Mereka ini adalah sahabatan. Sahabatnya tuh kayak udah lama gitu lah. Terus singkat cerita, si Gio ini bekerja di kafenya ibunya si Lila, dan mereka menjalin hubungan persahabatan sampai titik dimana mereka itu sadar kalau mereka tuh punya perasaan satu sama lain, cuman mereka nggak bisa mengungkapkan. Dan di sini tuh kayak aku greget banget dengan para tokohnya, kayak ya udahlah, ungkapkan aja gitu loh. Salah satu karakternya yang bernama Lila ini aku cukup kayak greget banget, karena dia itu benar-benar keras kepala banget. Enggak, aku nggak suka Gio kayak gitu. Tapi Gionya sudah menyadari hal itu. Dia tuh kayak sudah menyadari gitu loh, oh aku ini emang suka sama Lila, tinggal mau menyatakan aja di momen yang tepat. Dia tuh sebenarnya juga nggak mau merusak persahabatan mereka gitu. Oke, buku yang selanjutnya adalah judulnya Selimut Mimpi. Jadi buku ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ilham. Dia tuh lahir di sebuah keluarga yang cukup miskin dan hanya tinggal bersama ibunya yang udah kayak sakit-sakitan gitu. Singkat cerita, Ilham ini mau merantau. Dia tuh melihat ada sosok Somat. Jadi Somat ini salah satu karakter di dalam buku ini. Somat ini tuh kayak istilahnya mata Ilham itu sudah sukses di Jakarta gitu. Singkat cerita, Ilham minta izin ke ibunya kalau mau merantau ke Jakarta, tapi di awal minta izin itu si Ilham gak diperbolehkan atau gak diizinkan sama ibunya. Diceramain lah kalau di Jakarta itu bla 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 gimana gitu. Takutnya si Ilham ini ikut ke bawah arus dan pergaulannya rusak, akhlaknya rusak kayak gitu-gitu. Tapi singkat cerita, Ilham akhirnya bisa mendapatkan izinnya, entahlah gimana caranya, dengan mungkin bujuk rayu dan menjelaskan baik-baik mungkin ya ke ibunya. Dan berangkatlah Ilham ke Jakarta. Di situ banyak banget hal yang buat aku kayak marah banget, emosi banget. Banyak banget karakter yang muncul, karakter baru yang muncul dalam buku ini, dan menurutku bener-bener kayak relate banget di kehidupan nyata. Aku suka banget dengan ceritanya, cuma aku kurang suka dengan gaya bahasanya. Jadi kayak gaya bahasanya itu menurut aku masih kurang, diksinya juga masih seolah-olah apa yang ada di pikiran penulis itu langsung dituangkan aja tanpa mau difilter, kayak dikasih indah gitu bahasanya tuh kayak
apa yang ada di pikiran penulis langsung ditulis aja. Jadi kayak pas baca aku merasa kalau gaya bahasanya itu masih agak sedikit kurang. Cuma aku suka banget dengan alur dan konfliknya. Sejauh ini aku cukup suka dengan ceritanya gitu. Buku yang selanjutnya adalah Sang Kakak di Langit Andalusia. Kalau ini bercerita tentang Ramar. Nah, Ramar ini itu adalah seorang penghafal Al-Quran terakhir di Andalusia. Jadi di ceritanya itu ada sebuah negara di Andalusia, dan itu tuh banyak di situ penghafal Al-Quran yang dibinasakan, termasuk orang tua si Ramar ini. Nah, singkat cerita, Ramar akhirnya menempuh sebuah perjalanan untuk menemukan sebuah jawaban kenapa ada peperangan seperti ini dan kenapa orang tuanya bisa dibinasakan, dan pertanyaan terakhir, kenapa dia disisakan, kayak kenapa dia tidak dibunuh aja gitu ya. Di dalam karakter-karakter ini, karena ada beberapa karakter yang menurut aku kayak impostor gitu, aku suka banget dengan ceritanya, bener-bener mengagumkan. Kayak ini tuh menurutku buku yang luar biasa, buku yang elegan, ceritanya itu benar-benar bikin menggugah hati, dan ini merupakan salah satu buku yang menurut aku benar-benar bisa membangkitkan amarah, membangkitkan semangat juga at the same time. Jadi menurutku buku ini bagus banget buat kamu baca karena banyak banget pesan moral yang bakalan kalian dapatkan setelah baca buku ini. Buku yang terakhir yang aku baca di bulan Februari adalah buku ini, El Dixa. Buku El Dixa ini bergenre romance komedi, bercerita tentang seorang gadis yang bernama Elin yang masih SMA. Dia bertemu dengan Dixa yang udah umurnya itu kayak om-om gitu, kayak udah 30-an, kayak 20 tahunan ke atas, mau 30 tahunan gitu. Sedangkan si Elin ini kan masih SMA gitu ya. Singkat cerita, mereka bertemu tanpa sengaja. Kayak pertemuannya juga itu kayak lucu banget menurutku. Banyak banget momen-momen yang seru dan lucu di dalam cerita ini, dalam buku ini. For information, buku ini sudah PO ya, jadi sudah terbit juga. Jadi kalau misalnya kalian mau beli buku ini bisa langsung ke online store-nya aja di penerbit Icon. Kalian bisa cek di sana karena kayaknya kemarin udah PO terakhir. Aku nggak tahu kapan lagi PO-nya bakalan ada gitu ya. Oke, itu dia beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Februari. Komen di bawah buku-buku apa aja yang sudah kalian baca dan buku yang mungkin kalian berkesan gitu ya bacanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.